Oke, oke, halo guys. Malam hari ini gue pengen cerita lagi nih guys. Gue tuh pengen misalnya ngerakit komputer gitu kan, buat konten kreator. Tapi gue di sini eh, contoh aja gitu, misalnya ada orang yang pengen jadi konten kreator tapi budgetnya itu terbatas gitu guys. Jadi dia pengen ngerakit komputer buat ngedit ya, buat ngedit video-videonya supaya dia bisa masuk ke YouTube, supaya dia bisa jadi konten kreator di YouTube gitu guys. Tapi di sini budgetnya nggak terlalu banyak dan terbatas gitu. Akhirnya gimana cara ngerakit PC buat konten kreator dengan budget yang terbatas tapi masih bisa ngedit gitu guys, dan nggak lemot gitu. Sekarang gue mau bahas ini dia. Oke, stay tune. Kita masuk aja ke entercomputer.com nih guys. Nah, ini adalah toko komputer andalan gue guys. Pokoknya kalau lu nyari komputer atau pengen ngerakit komputer atau sekedar pengen beli spare part atau komponen-komponen komputer, lu jangan ragu lagi masuk ke Enter Komputer karena semuanya di sini terjamin. Udah gitu, Enter Komputer tuh spare partnya juga lengkap, juga pelayanannya bagus banget guys. Jadi lu pasti dilayanin sama salesnya, juga buat after salesnya bagus. Kalau misalnya lu ada, oh ya kok amit-amitnya misalnya gue beli motherboard atau RAM terus habis itu ternyata ada error nih gitu kan, bisa datang aja ke Enter Komputer, nanti dicekin sama mereka. Terus habis itu kalau misalnya ada yang benar-benar kayak amit-amitnya rusak itu pasti diganti kok. Pokoknya mantep banget after salesnya si Enter Komputer ini. Oke, langsung aja kita rakit komputernya guys. Kita masuk ke menu rakit komputer, abis itu nah di sini sebenarnya udah ada yang mereka pilihin nih, maksudnya mereka rakit-rakitin, udah ada speknya kayak gimana. Misalnya si Enter Gaming Sport Blockhead nih 8 jutaan dengan spek si ini gitu, AMD Ryzen, MSI segala macam, GTX 1660 Ti dan lain-lain. Nah guys, ini sebenarnya udah bisa dipakai buat ngedit, udah bagus banget. Tapi kalau lo mau ngeracik sendiri dan budget lo benar-benar terbatas, lo bisa ikutin gue guys. Yang pertama di sini lo pilih dengan kompatibilitas gitu guys. Udah gitu buat prosesornya nih ya, buat ngedit di zaman now gitu. Oke, dengan prosesornya lo bisa pakai di Intel. Oke, kita pakai Intel. Udah gitu buat soketnya ya guys. Soketnya kita bisa pakai, gak usah yang terlalu baru, gak usah yang 2020, gak usah 2018 ya guys. Kita pakai soket yang lebih lama sedikit, masih it's okay gitu. Nah, jadi ini nih soket kita, gua pakainya di bukan LGA 775, bukan LGA 1155, tapi kita pakainya di LGA 1150 nih guys. Udah gitu nih, dia rilisnya tahun 2013 Juni. Nah, buat prosesor kita bakalan pakai Intel Core ya. Nah, di sini prosesornya kita ambil yang bagus. Kita pakai Intel Core i5. i5 yang generasi 4 4460, 510.000 aja.
Oke, buat motherboardnya guys, motherboardnya kita bisa pakai si yang terjamin aja. Gue bakalan pilih Asus di H61ME di 680.000 ya guys. Nah, buat totalannya nih, kita lihat totalan kita udah berapa nih. Udah 1.190.000 doang guys, masih terjangkau banget. Nah, buat RAM-nya gue bakalan pakai, kita lihat, gue bakalan pakai si Phenom RX ya guys. Gue bakalan pakai Phenom RX atau Vegan Platinum. Vegan dia lifetime warranty biasanya ya guys. Jadi lo bisa pilih Vegan juga. Gue beli Vegan aja di 8GB guys. Oke, low voltage 8GB. Buat casing kita cari casing yang udah ada power supply-nya aja, karena masih cukup ya guys buat spek kayak gini gitu, supaya budgetnya nggak terlalu mahal ya. Oke, casing, buat casing ayo dong. SSD kita ke casing dulu deh. Nah, ini udah ada pilihan-pilihan casingnya sebenarnya. Coba kita tunggu sebentar, kita lihat casingnya ya. Ini kita refresh a little bit, refresh di sini biar kita lihat internet gua speednya ya. Ternyata lagi memang agak sedikit slow ya speednya, tapi nggak apa-apa. Kita balik lagi ke enter komputernya. Casing, kita pilih casing. Atau di sini bisa kita refresh gitu kan? Bisa ternyata. Bisa, dan masih ke save ya settingan kita tadi. Langsung kita pilih casingnya. Oke. Nah, ini dia. Oke, buat casingnya kita bisa pakai yang ini aja udah cukup nih. Simbada Simvi ya. Kita cari yang power supply-nya 480 ya guys. Kalau bisa power supply-nya kita ambil yang gede. Kenapa? Karena spek kita lumayan oke. Jadi kita harus pakai power supply yang lumayan lebih oke lah gitu. Kita beli yang sekaligus saja, yang dapat casing sama power supply ya. Nah, gua percaya sama Power Logic nih guys. Jadi power supply dan casing gua pakai Power Logic Futura Black di 450 watt di 360.000 doang ya. Buat SSD perlu sih buat content creator ya, karena buat ngedit tuh perlu OS dan software yang masuk ke SSD biar lebih cepat gitu guys. SSD ngaruh banget. Nah, kita pakai SSD yang model kayak hard disk aja. Kita pakai yang Adata aja. Di Adata 240GB udah cukup, atau 120GB juga udah cukup sih menurut gua. Oke, langsung aja kita ambil Adatanya di harga 200 ribuan aja. Di 120GB udah cukup. Harddisk buat nyimpen data itu perlu menurut gua. Jadi kita bakalan pilih harddisk yang lumayan banyak ya, karena buat content creator lo perlu space banyak guys buat videonya, karena video itu file gede-gede. Oke, jadi gue bakalan pilihin lo di WDC 1TB. SATA Blue nggak masalah, ini udah bagus, udah oke ya. Garansi 2 tahun 630.000 aja. Nah, buat VGA, karena lo content creator, lo perlu VGA yang bagus juga, karena hasil editing lo yang ada di viewport pas lo ngedit itu ngaruh, karena mereka pakai VGA ya. Jadi gue bakalan cariin VGA buat lo yang nggak terlalu mahal tapi masih worth it buat ngedit ya. Oke.
Nah, di sini gue bakalan tawarin lo dari sini sih guys. Lo bisa pakai di versi, kita lihat, RX 550 di 2,2 ya. Oke, kita lihat lagi GT 1030 guys di 1,3 aja. RTX 9 juta. Tapi kita nggak pakai itu semua ya, kita pakainya yang lebih, harganya masih lebih terjangkau aja ya, buat budget yang terbatas ya. Gue bakalan pilihin lo ke Radeon. Kita pakai Radeon aja. Di Radeon RX 550 2GB Red Dragon nih guys. Power color punya. Oke. 4,1 doang aja guys. 4,1 aja lu bisa beli laptop buat ngedit, buat content creator lu, dan ini lu bisa pakein kalau lu bisa pakein Windows 7 ya, biar lebih cepat lagi gitu kan. Udah power supply ini udah termasuk si Power Logic Futuranya udah 450 watt. Udah gitu si power supply nggak perlu lagi, mouse nggak perlu, keyboard nggak perlu, monitor ini di luar monitor ya, buildnya buat CPU aja. Oke, mousepad ntar lu beli ini di luar budget ini lah gitu kan. Oke, di 4,1 aja nih guys. Kita preview dulu ya. Oke, ini dia guys. Ini dia. Nih. Jadi dengan duit segitu nih, 4,161 lo bisa, udah bisa apa? Rakit komputer buat gaming maupun buat lo ngedit, content kreator ya. Ini editing versi yang ya lumayan lah gitu, middle lah, nggak bukan yang high, tapi lo udah bisa ngedit video yang bisa buat tayang buat YouTube, buat ngerekam segala macam gitu ya. Lo bisa pakai di, gue kasih tau speknya, gue jabarin ini ada Intel Core i5 ya, di seri 4 4460 3,2 GHz ya, di LGA 1150 Haswell series. Oke, dibuat motherboardnya lu nggak perlu khawatir, merek Asus memang bagus banget dan terkenal kualitasnya sampai sekarang, di H81ME. Buat RAM pakai Vigen Platinum di 8GB DDR3 nih guys. Buat PC-nya 12800 low voltage. Dan buat casingnya lu bakalan pakai Power Logic Futura Black di 450 watt aja. 450 watt udah lumayan oke buat ini, buat bisa buat cover ini ya guys. Nah, buat SSD ini perlu ini buat install OS ya guys, sama masukin software lu diinstal di SSD aja. Lu bakalan pakai ADATA SSD di 120GB, udah mantep banget. Dan hard disk kalau bisa lu ambil yang 1 tera, 2 tera itu udah cakep banget. Ini gua saranin lu di 1 tera 630.000 aja lu pakai Western Digital ya. Buat VGA-nya lu bisa pakai Power Color Radeon RX 550 Red Dragon di 1,5 aja. Oke, buat totalnya Rp4.161.000. Memang harganya terjangkau banit kan. Kalau lo mau kerakit buat content creator, buat PC editing, modal 4 jutaan aja lo udah bisa kerakitnya di Enter Komputer. Memang luar biasa Enter Komputer, terlengkap dan terjangkau. Kualitasnya juga oke. Sekian dulu dari gua. Thank you buat lu pada yang udah nonton. Kalau lu mau screenshot
Speknya ini kalau lo mau beli di Enter Komputer, lo bisa screenshot sekarang. Yap. Kalau lo suka sama video ini, lo bisa like video ini. Kalau lo nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe Seven Creation dan see you on the next video. Bye.